wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksin dengan NIM 858616435 UPJ Tarakan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan praktikum sesuai dengan modul 4, yaitu mekanik. KP1 praktikum tentang gaya, KP2 tentang gerak, KP3 tentang pesawat sederhana. Pada kesempatan ini saya akan membawakan praktikum yaitu KP1 tentang gaya. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit bahan-bahan yang saya gunakan pada modul 4 tentang mekanik, KP1, KP2 dan KP3. Yang pertama, alat dan bahan yang saya gunakan adalah balon. Nanti akan kita beri udara, 2 sedotan es, mistar garis, dan koin 4 buah dengan 2 yang sama besar. Selanjutnya ada mobil mainan, dan ini sebagai untuk pembuktian tentang gerak. Selanjutnya saya akan masuk ke praktikum sesi pertama. Setelah tadi menjelaskan bahan-bahan yang saya gunakan untuk modul 4 praktikum tentang mekanik, saya akan langsung aja menuju praktikum yang pertama, adalah praktikum gaya. Pada praktikum gaya ini saya akan membuktikan tentang gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah besaran yang memiliki besar dan arah atau arah vektor. Gaya itu sendiri adalah contoh besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah. Maksudnya vektor gaya dipakai untuk menggambarkan bagaimana dorongan atau tarikan itu bekerja pada benda. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati gaya listrik statis dan membuktikan benda bermuatan dapat menarik benda yang ringan. Baiklah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu praktek. Baiklah, percobaan yang pertama kali ini yang kita siapkan adalah satu botol, kemudian sedotan es, 2 sedotan es. Selanjutnya sedotan es kita gosok dengan tisu secara bersamaan. Kemudian salah satunya kita letakkan di atas botol dengan berat yang sama, keseimbangan. Kemudian kita dekatkan, terjadi pergerakan ini jelas sekali terjadi dorongan. Tanpa nampak jelas terjadi dorongan tanpa disentuh, sehingga terjadi gejala listrik statis. Pada yang kedua ini masih di praktikum tentang gaya listrik statis. Di sini kita siapkan balon, kemudian kertas yang telah kita potongkan halus. Kita akan gosokkan balon ini ke rambut kita. Nampak jelas terangkat
nampak jelas. Pada praktikum yang kedua, KP2, yaitu tentang gerak, di sini saya sudah menyiapkan meteran, mobil mainan, dan alat tempat menuju mainan yang saya sudah beri ketinggian 0 cm, 5 cm, dan 8 cm dengan jarak yang sama 80 cm. Kita akan praktek gerak GLB dan GLBB adalah sebagai berikut. Satu menit 94 detik. Lintasan yang kedua yaitu 5 cm. (1,60). Selanjutnya lintasan yang ketiga 8 cm. (1,21). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada KP3 ini saya akan membawakan praktikum tentang pesawat sederhana. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia melakukan usaha. Pesawat sederhana berdasarkan prinsip kerjanya dibedakan menjadi tuas atau pengungkit, bidang miring katrol, dan roda berporos atau roda berganda. Pesawat sederhana mempunyai keuntungan mekanik yang didapat dari perbandingan antara gaya kuasa sehingga meringankan kerja manusia, yaitu dengan tuas dan pengungkit. Tuas lebih kita kenal dengan nama pengungkit. Pada umumnya tuas pengungkit menggunakan batang besi atau kayu yang digunakan untuk mengungkit suatu benda, yaitu terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika mengungkit suatu benda, sedangkan titik tumpu merupakan tempat tumpuannya suatu gaya. Gaya yang bekerja pada tuas disebut kuasa. Pada KP3 ini praktek yang kita laksanakan, alat dan bahan yang diperlukan yang kita siapkan adalah, yang pertama adalah penggaris. Penggaris ini sudah kita beri label beban, lengan beban, kuasa, dan lengan kuasa. Penggaris ini berdiameter 30 cm. Kemudian ada botol, dan ada koin, 3 koin Rp500 koin. Kemudian kita akan mulai dengan meletakkan mistar tersebut pada tutup botol sebagai penyangga di tengah-tengah dengan pas diameter 15 cm, karena penggaris ini berdiameter 30 cm. Setelah kita meletakkan penggaris,
di tengah-tengah titik tumpu ada kode, yaitu beban dengan kode A, beban, kemudian kuasa dengan kode B, lengan beban dengan kode OR, kemudian lengan kuasa dengan kode AE. Kita akan meletakkan koin pertama di beban. Kita perhatikan terjadi tidak keseimbangan, kemudian kita meletakkan satu koin lagi dengan koin yang sama, dengan jenis yang sama di kuasa. Maka pada percobaan yang pertama terjadi keseimbangan antara beban dengan titik tumpu dan kuasa ke titik tumpu, seperti pertama tadi, terjadi keseimbangan. Kemudian selanjutnya kita akan menambah satu koin lagi. Yang kedua ini ditambah lagi pada titik beban. Di sini terjadi kemiringan beban dan kuasa. Kita akan geser titik tumpunya sampai seimbang. Di sini bisa kita lihat ada pergeseran sekitar 2 cm, berarti 13 cm antara beban dan titik tumpu. Ini sekitar 13 cm, sedangkan dari titik tumpu ke kuasa ini sekitar 17 cm. Yang ketiga, saya akan menambah koin lagi ke beban. Maka terjadi tidak seimbang antara beban dan kuasa, sehingga kita geser lagi titik tumpunya ke arah beban. Di sini sudah seimbang antara beban dan kuasa. Jadi titik tumpunya jarak titik tumpu ke beban ini sekitar 10 cm, dan jarak antara titik tumpu ke kuasa sekitar 20 cm. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah jika massa beban lebih besar daripada kuasa, maka panjang titik OR dan OR adalah OR tadi adalah lengan beban dan OE adalah lengan kuasa, tidak akan seimbang. Pada percobaan pertama beban dan lengan beban sama sehingga langsung seimbang. Pada percobaan yang kedua dan ketiga, ketika massa atau beban di beban yang pada tumpuan beban ini kita beri tambahan koin, maka di titik 0 akan bergeser sehingga lengan beban OR menjadi lebih pendek dan lengan kuasa OE lebih panjang. Momen gaya tetap seimbang. Jadi dari
hasil praktek kita di sini adalah semakin berat beban, maka titik tumpunya semakin bergeser. Nah, demikianlah praktikum ini kami buat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.